Oke, pembahasan selanjutnya adalah rumus integral dan teknik integrasi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mengintegralkan suatu fungsi, kemudian ada integral tak tentu, ada integral tertentu. Tetapi fungsi yang kita integralkan masih fungsi yang standar, artinya masih bisa digunakan rumus umum integral. Nah, seringkali ada beberapa fungsi tertentu yang tidak bisa diintegralkan menggunakan rumus dasar integral. Jadi dia sedikit rumit. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata ada beberapa teknik untuk menyelesaikan beberapa persamaan yang harus diintegralkan. Yang pertama yaitu menggunakan teknik substitusi. Yang kedua ada namanya integral parsial. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama untuk integral substitusi. Jadi integral substitusi digunakan untuk suatu fungsi yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus yang ini. Ini kan rumus dasar integral ya, yang kita bahas sebelumnya. Ini rumus dasar integral. Namun ada beberapa fungsi yang tidak bisa diselesaikan menggunakan rumus yang ini, sehingga digunakan metode substitusi. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, persamaan umumnya seperti ini. Jadi, integral yang kompleks itu diubah bentuk menjadi integral yang lebih sederhana, biasanya dimisalkan dengan fungsi U. Mungkin untuk lebih memudahkan pemahaman kita bahas contoh. Nah, misalnya fungsi ini 5x dikurang 2 pangkat 3, kita disuruh untuk menentukan berapa nilai integralnya. Nah, ini agak sulit kita untuk menggunakan fungsi integral yang biasa karena pangkatnya di luar, kemudian di dalam sini ada nilai, ada dua komponen, ada yang mengandung variabel x, ada yang tidak, sehingga kita menggunakan metode substitusi. Nah, dengan metode substitusi kita memisalkan yang di dalam kurung ini dengan suatu variabel tertentu. Jadi kita misalkan 5x kurang 2 sama dengan U, ini dimisalkan sama dengan U, maka DU atau turunan dari U terhadap X sama dengan 5. Jadi ini U sama dengan 5x kurang 2. Kalau dia diturunkan terhadap X, DU per DX itu sama dengan fungsi U ini diturunkan terhadap X, maka hasilnya sama dengan 5. Nah, atau dengan kata lain dituliskan seperti ini. X-nya dikali ke seberang, dihasilkan DU sama dengan 5 DX. Sehingga diperoleh DX sama dengan 1/5 DU. Oke, selanjutnya sampai sini paham ya. Jadi DX-nya tinggal di sini, 5-nya pindah ke koefisien DX menjadi 1/5. Sehingga jika kita kembalikan ke fungsi asal di sini, integral 5x pangkat 3 dx sama dengan yang ini tadi yang kita misalkan U, kita tuliskan kembali integral U pangkat 3 sama dengan dx-nya kita ganti dengan dx yang ada di sini. Jadi dx-nya, dx yang di sini kita ambil dari sini. Jadi dx yang ini
diperoleh 1/5 DU, maka 1/5 DU yang ke sini. Selanjutnya, 1/5 ini adalah suatu konstanta. 1/5 ini bukan konstanta ya, dia koefisien. Koefisien ini bisa pindah ke depan integral. Bisa pindah, maka dia dituliskan di sini. Pindah ke depannya integral, jadi dia tidak perlu ikut diintegralkan. Kemudian tinggal integral U pangkat 3 DU. Nah, integral U pangkat 3 sama dengan, ini ada koefisien 1 di sini, cuma tidak kelihatan atau tidak perlu dituliskan. Jadi 1 per pangkat ini, 3 ditambah 1 sama dengan 4, U pangkat 4 ditambah konstanta C. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan, 1/5 dikali 1/3, 1/5 dikali 1/4 sama dengan 1/20. Nilai U-nya kita kembalikan fungsi yang tadi, U. 5X kurang 2. Nilai U-nya ini kita kembalikan. Jadi 5X pangkat 2, 5X kurang 2 pangkat 4 ditambah C. Sehingga diperoleh integralnya sama dengan 1/20 5X kurang 2 pangkat 4 ditambah C. Oke, mudah bukan ya? Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, ini lebih rumit lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Ada 2X, kemudian ada fungsi lagi di dalam kolom. Yang mana yang kita misalkan? Jadi, upayakan yang kita misalkan adalah yang rumit. Yang di dalam kita misalkan dengan U. U sama dengan X kuadrat ditambah 3, sehingga DU per DX sama dengan ini 2X. Ini kalau diturunkan hasilnya 2X. 3 diturunkan sama dengan 0. Jadi sisa 2X. Atau DX sama dengan DU per 2X. Ini ya. Oke, sekarang kita sudah peroleh DX-nya. Kita kembali tuliskan fungsi yang tadi. Kita kembali tuliskan dengan mengganti DX-nya dengan yang DX yang diperoleh tadi, yang ini. Mengganti DX-nya dengan yang ini. Tuliskan di sini DX-nya. Kemudian X pangkat 2 ditambah 3 yang tadi kita misalkan U. Ditulis dengan U di sini. 2X-nya tetap 2X. Oke, selanjutnya kita beri warna berbeda. 2X di sini habis dengan 2X yang di bawah, sehingga bersisa integral U pangkat 4 DU. Integral U pangkat 4 DU, jika diselesaikan, U pangkat 4 itu sama dengan, integralnya sama dengan 1 per 4 tambah 1 itu 5, U pangkat 4 tambah 1, 5. Jadi integral U pangkat 4 sama dengan 1/5 U pangkat 5 tambah C. Setelah diperoleh integral ini, maka kita kembalikan nilai U yang tadi kita misalkan. Jadi kita ambil kembali nilai U yang di sini. Kita ambil kembali, masukkan, kembalikan dia ke habitatnya. Jadi hasilnya adalah 1/5 X pangkat 2 tambah 3 pangkat 5 tambah C. Oke. Baik, kita lanjutkan selanjutnya mengenai integral parsial. Bagaimana jika kita menemukan suatu fungsi yang ternyata tidak dapat diselesaikan dengan integral substitusi? Maka dilakukan yang namanya substitusi ganda atau dikenal dengan integral parsial. Jadi integral parsial itu rumus umumnya seperti ini. Jadi fungsi tersebut dimisalkan dengan U dv. Nah, kita langsung bahas contohnya untuk lebih memahami ya. Nah, ada fungsi X kuadrat, X tambah 6 dx. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada X kuadrat, ada X tambah 6. Ini tidak bisa kita gunakan integral substitusi karena dia terlihat seperti ada dua bagian ya. Ada X kuadrat sendiri, ada X tambah 6 dx. Jadi
untuk kasus ini kita gunakan integral parsial dengan memisalkan X kuadrat ini adalah U dan X tambah 6 dx ini adalah dv-nya. Jadi integral U dv, sehingga kita bisa gunakan persamaan yang di atas. Ini adalah persamaan integral parsialnya UV dikurang integral V du. Oke, kita langsung mengerjakan. Sekarang kita misalkan U sama dengan X kuadrat, maka du per dx, ini du per dx ya, maka du per dx sama dengan 2x, atau bisa dituliskan du sama dengan 2x dx. Jadi dx-nya pindah ke ruas kanan. Oke, selanjutnya dv-nya adalah yang tadi x tambah 6 dx. Nah, dengan mengintegralkan dv ini, dengan mengintegralkan dv akan diperoleh v. Jadi dv kalau dia diintegralkan, maka dv ini diintegralkan terhadap x, maka dia akan menghasilkan fungsi v. Oke, kita integralkan dv-nya menghasilkan fungsi v. Jadi ini adalah dv diintegralkan menghasilkan v. X tambah 6 dx diintegralkan terhadap x menghasilkan 1/2. Jadi di sini ada koefisien 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi integral dari X tambah 6 sama dengan 1/2 X kuadrat ditambah integralnya 6 adalah 6X. Konstantanya tidak perlu dituliskan. Kemudian kita sudah mendapatkan ada kita punya sekarang U, kemudian kita punya DU, kita punya U, kita punya DU, kita punya DV, dan V. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang di sini. Ini kita tuliskan kembali ke bawah sini. Jadi, UV dikurang integral V DU. Nah, ini U yang dari atas tadi X kuadrat. Kemudian V. V adalah hasil integral dari DV yang ini. 1/2 X kuadrat ditambah 6, kemudian dikurang integral V yang ini dituliskan kembali, kemudian DU adalah yang 2X dx, jadi di sini harusnya masih ada dx-nya. Oke, selanjutnya X kuadrat dikali 1/2 X kuadrat ditambah 6X, ini kita keep dulu. Kita selesaikan yang di sini, dikurang integral 1/2 X pangkat 2. Jadi ini dikalikan dengan 2X. Jadi 1/2 X kuadrat dikali 2X itu sama dengan X pangkat 3. Kemudian 6X dikali dengan 2X itu sama dengan 12X kuadrat. Nah, selanjutnya masih dengan X kuadrat dikali 1/2 X kuadrat tambah 6X. Nah, yang ini tadi harusnya masih ada dx ya di sini. Masih ada dx. Nah, sekarang integral X pangkat 3 ditambah 12 X pangkat 2 dx. Maka kalau sudah diintegralkan, integralnya hilang, dx-nya juga hilang. Jadi X pangkat 3 diintegralkan itu sama dengan X pangkat 3 diintegralkan hasilnya yang ini 1/4 X pangkat 4, kemudian 12 X pangkat 2 diintegralkan hasilnya yang ini 12/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1. Oke, kita lanjutkan.
X pangkat 2 dikali 1/2 X pangkat 2 sama dengan 1/2 X pangkat 4. Kemudian X pangkat 2 dikali 6X sama dengan 6X pangkat 3 dikurang ini dikurang 1/4, yang ini 1/4 X pangkat 4, 1/4 X pangkat 4, kemudian 12/3 X pangkat 3 alias 12 bagi 3 sama dengan 4 X pangkat 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Disederhanakan, kita kelompokkan yang sama pangkatnya. Jadi kita cari variabel yang pangkatnya sama untuk dijumlahkan. Karena kalau pangkatnya berbeda, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi yang kita jumlahkan adalah yang X pangkat 4 dengan X pangkat 4, kemudian yang 6X pangkat 3 dengan 4X pangkat 3. Nah, 1/2 X pangkat 4 dikurang 1/4 X pangkat 4, itu hasilnya sama dengan 1/4 X pangkat 4, dan 6X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3. Kenapa di sini kurang? Karena di sini ada tanda kurang, kemudian ini dalam kurung. Jadi kalau ini kurungnya dibuka, maka minus ketemu dengan positif itu menjadi minus. Jadi 6X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3 sama dengan 2X pangkat 3. Jadi hasil dari integral ini sama dengan 1/4 X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3. Nah, untuk lebih memahami lagi, silahkan dikerjakan latihan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomunikasi di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.